Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Johan Kurniawan, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Lampung Tengah, kelas 51B. Kali ini saya akan membahas terkait dengan tugas, yaitu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Saya akan menjabarkan terkait bagaimana cara menyusun visi guru penggerak. Untuk menyusun visi guru penggerak, kita harus mengacu kepada pendekatan inquiry apresiatif, yaitu berbasis pada kekuatan. Kita mestinya fokus kepada kekuatan, keberagaman, keadaan di mana kita mengajar atau di mana kita ditugaskan. Dari kekuatan-kekuatan itu kita bisa menghimpun melalui bagja, ya, bagja. Jadi kita ada di dalam modul yang kita pelajari bahwasanya bagja itu terdiri dari kata BAGJA. Dalam setiap kata itu, setiap huruf akan memiliki makna masing-masing. Kita akan bahas itu. Apa itu bagja? Jabaran dari kata bagja yang pertama B, ya. Huruf B itu berarti dengan istilah buat pertanyaan utama. Jadi kita akan menyusun visi guru penggerak itu yang pertama adalah dengan cara membuat pertanyaan utama. Yang kedua berarti BA, ya. Yang A itu artinya ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada, kita persiapkan untuk menyusun visi guru penggerak. Baru yang huruf ketiga adalah G, yaitu gali mimpi. Ya, apa keinginan kita? Mimpi kita apa? Kita gali. Ya. Yang berikutnya setelah G ada J, yaitu jabarkan rencana. Apa rencana yang kita inginkan? Kita jabarkan di situ. Setelah itu huruf terakhir dari bagja adalah A. A itu diartikan atau diistilahkan atur eksekusi. Jadi kita atur eksekusinya. Kita mau seperti apa, bagaimana, dan seterusnya kita atur eksekusi. Buat pertanyaan, ya, B tadi, buat pertanyaan utama, yaitu caranya adalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk mengatur arah penelusuran. Sedangkan ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu gali mimpi atau G, ya. G yang kita maksud adalah gali mimpi itu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi pada kalimat yang ketiga adalah G yaitu gali mimpi berupa apa? Berupa narasi keadaan ideal tentunya, ya, jika prakarsa perubahan telah terwujud. Sedangkan yang dimaksud dengan jabarkan rencana adalah mengidentifikasi, ya, tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, ya, yang dimaksud adalah membantu transformasi, ya, rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat. Apa itu? Terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang saya buat, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, ya. Jadi saya menggunakan teknologi saat ini yang digemari oleh anak-anak untuk mewujudkan visi yang saya buat di awal tadi. Adapun program atau pelaksanaan bagja yang saya buat, rencana bagja yang saya buat, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utamanya apa? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikannya adalah
Yang pertama adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, ya tentunya sama-sama guru yang bisa kita ajak diskusi. Terus yang kedua, mencari frekuensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, ya. Kita bisa mencari banyak sumber-sumber atau referensi yang lain, bisa jadi dari PMM atau dari tempat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik, ya. Sedangkan yang kedua adalah ambil pelajaran. Kalau yang pertama tadi tentang pertanyaannya, sekarang bagaimana cara kita, langkah kedua yaitu bagja yang kedua itu ambil pelajaran, ya. Pertanyaan dari ambil pelajaran itu yang saya dorong adalah siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Itu dulu, kita cari dulu. Kalau memang kita bisa, kita sendiri, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau ada guru yang di sekolah itu lebih mumpuni atau lebih bisa dari kita bisa kita ajukan itu. Siapakah? Kita cari dulu. Pertanyaannya di situ. Syukur kita ya sudah nggak ada masalah, ya. Tapi di situ yang saya masukkan di pertanyaan itu adalah siapakah guru yang ahli, ya, di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknologi pembelajaran apa, ya, yang akan digunakan. Sedangkan yang ketiga, pertanyaan ketiga, yaitu media teknologi atau bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan juga motivasi belajar peserta didik tentunya. Kalau nggak tepat, kita justru akan terbebani dengan itu semua, dengan tidak adanya teknologi itu atau bagaimana kita memilihnya tidak tepat yang akhirnya memberatkan siswa, ya tentunya di sini kita harus pikirkan. Tindakan atau penyelidikannya antara lain yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi itu sendiri, ya Bapak dan Ibu. Setelah itu mencari referensi, banyak di sini media-media teknologi termasuk di PMM tentunya, ya. Ada banyak di situ bagaimana kita mencari referensi itu sendiri dan juga bagaimana kita memilihnya, memilih teknologi itu dengan tepat supaya kita tidak terbebani oleh itu, ya. Sedangkan yang ketiga itu G, ya, huruf G, jadi BAG, ya. Yang G itu gali mimpi seperti saya sampaikan tadi. Dari pertanyaan yang terkait dengan menggali impian atau mimpi, itu saya memberikan pertanyaan yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, ya. Jadi kita pertanyakan itu, apakah pemanfaatan teknologi itu bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran atau yang berbasis dengan teknologi ini dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain, ya. Yang ketiga, apakah keterkaitan antara pemanfaatan teknologi itu dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Itu pertanyaannya. Sedangkan tindakan atau penyelidikannya, Bapak dan Ibu, saya memuat di sini yang pertama adalah membuat lembaran atau lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang kedua, melakukan kolaborasi, ya, melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga adalah mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dalam hal ini tentunya, ya. Itu. Yang keempat, ya, terkait dengan J, ya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya susun yang pertama adalah apa langkah-langkah, ya, untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, ya. Apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan
ya, pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi, ya. Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Jadi kebersinambungannya tentunya kita juga harus pikirkan di situ. Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Sedangkan tindakan dan juga penyelidikannya, saya membuat atau menyusun dengan yang pertama, membuat perangkat pembelajaran atau LKPD ya, dan instrumen penilaian yang tepat. Ya, kita buat LKPD-nya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang ketiga, terakhir, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Ya. Dan satu lagi yaitu huruf terakhir A ya, bagja, berarti huruf terakhirnya ada A. Apa tadi A? Yaitu atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini tentunya pertanyaan yang muncul yang saya sampaikan di sini di tugas ini itu adalah siapa ya yang bertanggung jawab memonitor ya agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi ini dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Itu pertanyaan saya. Terus tindakan dan penyelidikannya apa? Nah, saya membuat yaitu yang pertama adalah membuat jadwal kegiatan ya. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Nah, jadi bagja, susunan dari bagja tadi B, A, G, J, A udah saya jelaskan. Dan pertanyaan-pertanyaan termasuk tindakan penyelidikannya sudah saya sampaikan. Kita akan lanjut ke berikutnya nanti ke tugas. Ya, demikian penyusunan visi guru penggerak berdasarkan bagja ya, yang kita kenal dengan pendekatan inquiry apresiatif ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Proses belajar adalah proses yang tentunya tidak cukup hanya sekedar sekali dua kali membaca, tapi juga harus diulang-ulang agar semuanya bisa kita maksimalkan. Itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.